Begini Tuan, apakah saya boleh minta tolong kepada Anda, ucap Tuan Galang. Katakan. Jadi begini Tuan, perusahaan saya beberapa minggu ini sedang tidak baik-baik saja dan memerlukan beberapa anggaran untuk menjadikannya kembali normal. Lalu, apakah saya boleh untuk meminjam uang kepada Anda agar perusahaan saya kembali seperti sedia kala? Hahaha, Tuan Denata yang tertawa mendengar ucapan Tuan Galang. Bukannya saya tidak ada uang, Galang. Tapi saya malas berurusan dengan orang seperti kamu. Banyak masalah dan ribet. Tapi Tuan, saya janji akan mengembalikan dalam jangka 1 bulan, ucap Tuan Galang lagi. Agar Tuan Denata meminjamkan uang kepadanya. Aku tidak mau meminjamkan uang kepada orang sepertimu. Apalagi dalam jumlah yang banyak. Apa kamu lupa dulu di saat perusahaanku hampir bangkrut dan perusahaanmu lagi jaya-jayanya? Aku meminta pertolongan kepadamu, namun kamu mengabaikan aku. Dan bilang kepadaku bahwa perusahaanku pantas untuk bangkrut. Sekarang kamu meminta tolong kepadaku. Cuy, mana kusudi, ucap Tuan Denata. Maafkan perlakuan saya tuh dulu Tuan. Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf kepada Anda. Andai saja dulu kamu mau membantuku, aku tidak akan sungkan untuk membantumu juga. Dulu aku selalu kagum dengan bisnismu dan kerja kerasmu. Namun sekarang aku merasa jijik setelah tahu sifatmu yang arogan. Apalagi sering menghina anakku, M. Adul, dan tidak bisa punya anak. Tidak hanya kamu yang menginginkan Kenan dan Dewi bercerai. Aku pun juga ingin mereka berdua cerai. Aku menyesal menikahkan putriku dengan anakmu, keluarga yang tidak beres. Apalagi dengar-dengar dulu Kenan menghamil wanita dan tidak dinikahi. Kalau bukan Dewi sangat mencintai anakmu, aku tidak akan mau mempunyai menantu seperti Kenan dan besan sepertimu. Sielan, aku hanya ingin meminjam uang kepadamu. Tapi kenapa kamu membawa nama anakku dan juga masa lalunya? Jika tidak mau meminjamkannya sudah, tidak usah bawa-bawa Kenan. Lagian memang anakmu itu tidak becus untuk merawat suami, tidak pantas menjadi istri. Bisanya hanya menghabiskan uang, nongkrong. Tidak pernah melayani suami Tuan Galang yang tidak terima dengan ucapan Tuan Denata. Lalu kamu kira putri saya itu pembantu yang harus memasak, mencuci baju, mencuci piring? Aku membesarkan Dewi dengan penuh kasih sayang dan kerja keras agar mendapatkan laki-laki yang baik. Terus giliran sekarang udah nikah, malah disuruh kayak budak. Saya sebagai ayah tidak lera melihat anak saya dijadikan budak di rumah. Lalu tugas istri itu apa? Bukankah melayani suami? Sedangkan anakmu masa saja tidak bisa. Cantik aja tidak bisa ngurusin suami. Buat apa? Dasar bapak sama anak sama-sama saja gilenya. Tuan Denata yang langsung mematikan sambungan telepon begitu saja. Tuan Galang yang mengetahui telepon sudah terputus seketika melemparkan ponselnya begitu saja ke lantai. Hingga ponsel pun tersebut menjadi beberapa bagian. Silaan, kemana lagi aku harus mencari uang? Tuan Galang yang benar-benar merasa frustasi. Richard, Richard, teriak Tuan Galang kepada Richard yang berdiri di depan pintu ruangan. Iya Tuan, Richard yang sudah masuk ke dalam ruangan sambil berlari. Antarkan aku ke tempat Kenan sekarang, perintah Tuan Galang. Baik Tuan, saya akan menyiapkan mobil sekarang. Richard yang kembali keluar dari dalam ruangan. Di Bali, Ardian masih menunggu Kania yang sedang menuntut ilmu di sebuah sekolah elit di Bali, yang diperuntukkan untuk anak usia 2 tahun hingga 4 tahun. Ardian dan Mona memutuskan untuk memasukkan Kania ke sebuah sekolah internasional agar dia lebih banyak mengenal banyak orang dan mempunyai banyak teman serta mempunyai wawasan yang luas. Karena sebelumnya Kania hanya di rumah saja bersama Kadinda dan juga pengasuhnya Tiara. Ardian yang masih berada di dalam mobil sudah melihat Kania baru saja keluar dari ruangannya dengan diantar oleh seorang guru atau yang biasa disapa Miss Janet, salah satu guru di sekolah elit tersebut. Ardian seketika sudah turun dari mobil dan mendekat ke arah Kania. Kania, panggil Ardian. Itu, Dedi udah datang, ucap Miss Janet. Kania yang melihat kehadiran Ardian seketika langsung berlari ke arah Ardian. Dedi, teriak Kania dengan riang. Hai sayang,
Ardian yang seketika langsung menggendong tubuh Mungai Kania. "Tadi belajar apa sama Miss?" "Berhitung," jawab Kania. "Berhitung?" tanya Ardian. "Yes, Daddy," jawab Kania sambil tersenyum. Miss Janet yang melihat Kania seketika juga ikut tersenyum. "Kania ini anak yang sangat aktif, Pak. Bahkan sangat cerdas. Di usianya yang begitu masih kecil, mudah sekali untuk menangkap beberapa materi dan tidak pernah menangis," ucap Miss Janet yang memuji Kania. "Benarkah? Wah, anak Dedi pintar sekali. Terima kasih Miss atas pujiannya," ucap Ardian. "Sama-sama Kania, hati-hati di jalan ya. Dan titip salam buat Momi Mona." Miss Janet yang mencubit pipi Kania dengan sangat lembut. "Kalau begitu saya pamit dulu ya," ucap Ardian. Lalu menunduk untuk memberi hormat kepada Miss Janet. "Iya Tuan, hati-hati di jalan." Miss Janet yang melambaikan tangan ke arah Kania. Dan Kania pun juga ikut melambaikan tangan ke arah Miss Janet. Pak Ardian kelihatan sayang banget sama Kania. Padahal bukan putri kandungnya. Bahkan belum resmi menjadi dedinya juga. Tapi kelihatan kalau dia seorang dedi yang baik, ucap Miss Gladi samping Miss Janet. "Ia ganteng dan berwibawa lagi. Beruntung sekali Ibu Mona mendapatkan Pak Ardian," sahut Miss Janet. Ardian seketika meletakkan tas Kania di kursi tengah, lalu meletakkan Kania di kursi samping pengemudi. "Kania duduk di sini ya. Duduk yang tenang. Kita akan pergi ke tempat kerja Momi," ucap Ardian. "Iya, Dedi," ucap Kania seakan paham dengan ucapan Ardian. Ardian seketika kembali masuk ke dalam mobil. Sebelum mobil berjalan, Ardian memberi sebuah snack berupa coklat kepada Kania, agar Kania duduk dengan tenang saat di dalam mobil. "Dimakan ya sayang." Ardian yang sudah memberikan sebuah coklat dan Kania pun menerimanya. "Bilang apa?" "Makasih, Dedi," ucap Kania. "Sama-sama sayang." Ardian yang mengecup kening Kania dengan sangat lembut. "Ayo kita berangkat ke tempat Momi." "Pegangan ya." Ardian yang mulai melajukan sudah melaju menuju ke sebuah rumah sakit tempat di mana Mona bekerja. Hari ini Ardian mengambil libur untuk mengurus Mona karena Kak Dinda dan juga Tuan Johan sedang pulang ke Jakarta. Sedangkan Tiara pengasuhannya sedang sakit. Di dalam mobil Ardian tampak fokus melajukan mobilnya, sesekali menatap ke arah Kania di sampingnya yang duduk sangat tenang sambil menikmati coklatnya. Jarak antara tempat sekolah Kania dan rumah sakit cukup jauh, sekitar 30 menit. Saat mobil sudah dekat dengan rumah sakit, Ardian baru menyadari bahwa Kania sudah tertidur sangat pulas. Pantas saja dari tadi diam, tidak cerewet seperti biasanya. Ternyata ngantuk, ucap Ardian yang tersenyum melihat ke arah Kania yang sedang tidur dengan beberapa coklat masih menempel di mulutnya. 1 tahun kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2021, sore ini Ardian dan juga Mona baru saja tiba di Jakarta. Setelah menikah beberapa bulan yang lalu, Ardian dan Mona memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan kembali menetap di Jakarta. Setelah menikah selama 7 bulan, kini Mona dan Ardian akan segera dikaruniai seorang anak. Ya, benar. Mona kini sedang hamil 5 bulan. Setelah menikah, Ardian sudah menyiapkan rumah untuk Mona dan juga Kania, dan mereka hanya hidup bertiga saja sambil menunggu baby A lahir ke dunia. Sedangkan keluarga Mona, Tuan Johan, Kak Dinda serta suaminya masih menempati rumahnya yang dulu yang ada di Jakarta. Ardian dan Mona baru saja turun dari dalam pesawat. Dengan Ardian menggendong tubuh Kania di pelukannya yang sekarang sudah semakin besar. Kania tampak masih tidur pulas di sandaran tubuh sang dedi. "Apakah mobilnya sudah sampai, Mas?" tanya Mona kepada Ardian. "Sudah sayang. Firman sekretarisku sudah menjemput di depan bandara," jawab Ardian. Mereka terus berjalan keluar dari dalam bandara. Firman yang melihat atasannya sudah tiba segera meraih koper yang dibawa oleh Ardian dan juga Mona dengan dibantu oleh Pak Gatot selaku sopir pribadi Ardian. Semua koper sudah masuk ke dalam bagasi mobil. Firman dengan sigap langsung membukakan pintu mobil untuk mereka. Ardian sudah masuk ke dalam mobil dengan pelan karena takut jika Kania akan bangun.
dengan disusul Mona yang sudah duduk di samping suaminya tersebut. Setelah semua sudah siap, mobil kembali melaju meninggalkan bandara untuk menuju ke rumah Mona. "Bagaimana dengan perjalanan Anda, bos? Apakah menyenangkan?" tanya Firman. "Jelas menyenangkan, karena aku pulang bersama istri dan anakku," jawab Ardian. "Saya kira Anda tidak akan pulang ke Jakarta, bos, dan menetap di Bali," ucap Firman lagi. "Bagaimana keadaan Dedi dan Momi? Apakah mereka baik-baik saja di Jakarta?" "Baik, bos. Bahkan Tuan Santoso masih sering mengikuti badminton dan juga sering bermain sepak bola. Sedangkan Nyonya Wulan masih sering kumpul-kumpul dengan ibu-ibu sosialitanya," jawab Firman. "Syukurlah kalau Dedi dan Momi sehat. Karena beberapa bulan ini aku tidak pernah sempat menghubungi Momi dan Dedi karena sibuk." Mobil seketika berhenti kala melewati rambu-rambu lalu lintas. Saat mobil masih menunggu lampu merah menjadi hijau, Mona dan Arden melihat ada seorang laki-laki sedang berkeliling membawa beberapa botol minuman untuk ditawarkan kepada para pengendara. Namun Mona tidak melihat wajah laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut menunduk dan memakai topi. Mona yang melihat laki-laki tersebut menjadi merasa kasihan. Sebab laki-laki tersebut tidak hanya membawa beberapa botol minuman, namun juga membawa beberapa kacang rebus dan juga jajanan ringan seperti snack. Laki-laki tersebut semakin mendekat ke arah mobil milik Ardian. Mona yang melihat laki-laki tersebut seketika langsung membuka kaca mobil. "Kamu mau ngapain, sayang?" tanya Ardian saat Mona tiba-tiba membuka kaca mobil begitu saja di lampu merah. "Aku mau membeli kacang rebus, Mas. Kasihan laki-laki itu. Sepertinya dagangannya belum laku," ucap Mona kepada calon suaminya. "Tapi makanan itu belum tentu higienis, Nona. Bukankah lebih baik kita beli di tempat yang bersih saja?" sahut Firman. "Tidak apa-apa. Saya sudah biasa makan makanan sederhana seperti itu." "Ya sudah, borong semuanya saja. Nanti kalau tidak habis kita bagikan pada anak-anak di jalan," ucap Ardian. Mas, saya mau beli kacang rebusnya," teriak Mona dari dalam mobil. Laki-laki penjual minuman tersebut yang mendapat panggilan dari Mona seketika langsung mendekat ke arah Mona. "Saya borong semuanya ya, Mas. Berapa?" Mona yang menatap ke arah laki-laki tersebut sambil menyodorkan beberapa uang, namun dengan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak hanya Mona, laki-laki yang sedang berada di samping mobil seketika juga terkejut saat menatap ke arah Mona. "Kenan," ucap Mona pelan saat melihat laki-laki tersebut juga menatap ke arahnya. Kenan yang melihat Mona seketika langsung menunduk dan menutup wajahnya dengan topi yang ia kenakan. Kenan seketika langsung berlari begitu saja meninggalkan mobil yang ditumpangi Mona. "Loh, kenapa sayang? Kamu tidak jadi beli?" tanya Ardian yang melihat penjual minuman tersebut pergi begitu saja. "Itu, Mas, tadi yang jualan." Mona yang memberhentikan ucapannya karena dia tidak yakin bahwa yang ia lihat barusan adalah Kenan. Laki-laki yang dulu ia kenal. Bahkan Mona juga tidak percaya jika Kenan menjadi seorang penjual minuman di jalan. "Kenapa, sayang?" tanya Ardian lagi. "Apa kamu tidak suka dengan minuman dan makanannya?" "Bukan begitu, Mas. Tadi yang jualan Kenan," jawab Mona. Ardian yang mendengar nama Kenan merasa tidak asing. "Kenan, laki-laki itu?" "Iya, tapi Kenan sekarang dia jualan minuman di jalan. Apakah aku yang salah lihat, Mas? Apa kamu mengenal Kenan, putra Galang, pemilik perusahaan kompani Galaxy Fair?" tanya Ardian kepada Firman. "Kompani Galaxy? Bukankah perusahaan itu sudah tidak ada, bos? Perusahaan tersebut sudah bangkrut sejak 7 bulan yang lalu. Dan pemiliknya pun sudah tidak ada." "Maksudnya tidak ada?" tanya Mona. "Pemiliknya sudah meninggal, Non, karena gantung diri. Dan ditemukan meninggal di kantornya sendiri. Dan semenjak itu perusahaan KG Group bangkrut. Dengar-dengar karena terlilit utang yang begitu banyak, hingga pemilik perusahaan tersebut mengakhiri hidupnya sendiri," jelas Firman. Mona yang mendengar penjelasan dari Firman seketika terkejut.
Mona tidak menyangka jika Tuan Galang sudah meninggal dengan cara yang tidak lazim. Bagaimana kamu bisa tahu tentang kompani Galaksi? Tanya Ardian lagi kepada Firman. Bagaimana saya tidak tahu, bos? Sekarang istri dari pemilik perusahaan tersebut adalah teman orang tua saya, bos. Bahkan beberapa kali pemilik perusahaan tersebut datang ke rumah saya untuk meminjam uang, jawab Firman. Begitu rupanya. Ardian yang mengangguk pelan. Memang kenapa, bos? Apa bos juga mengenal pemilik perusahaan kompani Galaksi tersebut? Tanya Firman balik. Tidak, dulu hanya tahu sekilas bahwa perusahaan itu adalah perusahaan besar dan berkembang sangat pesat. Dan tidak menyangka jika perusahaan itu sekarang sudah bangkrut, ucap Ardian. Mona yang mendengar semua cerita Firman seketika kembali mengingat saat melihat Kenan tadi di jalan. Mungkin apa yang dia lihat memang benar, bahwa itu adalah Kenan. Tapi bukankah Kenan adalah pemilik restoran besar di kota ini? Apakah restorannya juga? Entahlah, ucap Mona di dalam hati.